Oke, selamat malam. Berjumpa lagi di channel Gosip Saham. Hari ini Jumat 25 April. Udah malam sih. Oke, kita sempatkan kita lihat pasar. Karena sibuk aktivitas ya, nggak bisa melihat penuh lah. Oke, seperti biasa. Kalau kalian suka channel ini, tolong like, follow, share, dan komen. Kalau pengen request analisa apa aja nggak apa, kita sama-sama belajar. Oke, hari ini kita lihat pasar dulu ya. Bentar, kita lihat email, ada info apa lagi. Masih kemarin kayaknya Bintang Mandirian, oh iya sudah. Kemarin juga ada dari Dinamik, udah juga. Bukan ini. Alhamdulillah. Berarti nggak ada info apa-apa lagi dari email. Sekarang kita lihat pasar. Oke, bentar. Oke, lanjut. Kita lihat pasar market ya. Bentar. Oke, ditutup hijau, dibuka 6613, ditutup 6678 indeks harga saham kita. Oke, kalian lihat sekarang perusahaan kita udah lebih dewasa, jadi nggak takut lah kalau misal crash. Paling kemarin bercrashnya satu hari aja, berarti yang sampai trading halt. Sehari apa dua, pokoknya bentar aja lah. Sekarang udah bisa kebaca udah. Oke, hari ini kita kita lihat kalender bentar. Kalender hari ini yang bagi dividen BJBR Rp85,25 per lembar saham, KDTN 0,88, SH Rp10 per lembar saham, TRIS 7,20. Oke, selamat kalian bagi dividen, karena bagi dividennya adalah keuntungan yang real dan masuk ke rekening RDN masing-masing tanpa perlu kerja, tanpa perlu ribut-ribut, nggak perlu ngurusin pajak, nggak perlu urusan bla bla bla, karena itu adalah tugas seorang investor. Karena kita hanya cukup menganalisa dan biarkan yang ahlinya lah yang mengerjakan. Oke. Cuman kalau kita masih muda ya tetap itu sih, kerja aja tetap kayak biasa. Oke, hari ini ada yang mau IPO juga ini, DKHH dan GWA. Ini kalau kalian yang pengen cari cuan cepat bisa ini. Misal kayak DKHH ini. Nah, ini bisa nih kalian beli di harga sekarang, ikut pesan. Dia Rp100 hingga 1232 per lembar saham. Usahanya dibilang rumah sakit ini. Saat ini masih masa penawaran. Nah, untuk para IPO hunter biasanya kayak gitu, dia beli nanti dapat jatah berapa pada hari IPO. Ya udah, kita lihat aja, misalnya kalian bisa untung 30, 50, bahkan 100%, ya nggak apa-apa, silakan mau take profit atau apa. Itu biasanya aliran IPO hunter. Hari kalau GWA sudah itu kali ya, rasanya udah masih penawaran awal juga. Bidang apa ini ya? Aku kan kurang ikutin juga sih, kecuali usahanya bagus. Kalau ini dia kan cuma perdagangan pakan, pembenihan udang dan ikan hias, peralatan akuarium, udah usahanya cuma kayak gini aja. Tapi nggak apa-apa, kalau yang pengen ikut silahkan. Oke, pasar ditutup hijau, selamat. Penggeraknya kita lihat. Penggeraknya MFIN, SMEA, Gudang Garam, Foru, Ratu Life, Unilever mulai bangkit ini. Habis tidur panjang dia. TKIM, INDF, Praja, DCI, BTPS, Cita, MBAP. Top gainer. Nah, lapis kedua ini Wavo, MFIN, Foru, Diva, Inet, BTPS, Unilever, IATA, PTIS, Jungle. Oke, sekarang pemberatnya kita lihat. Pemberatnya ada DSSA, FTTP, RDTK, Bramitma, Obat,
SMIL, KEPI, EC, ABMM, BNLI, Bank Permata, BCM, Pegas, Main, KKGI, MASB, PNBN, Sona, MPR, Net, Telkom. Banyak juga yang turun. Oke, kita udah lihat. Kita lihat apa lagi ya? Kita lihat berita. Kita lihat berita bentar. Pokoknya untuk saham ini ya itu kita cukup mempelajari pergerakan juga. Yang pertama harus kalian kuasai pertama lah fundamental dulu. Kalau kalian udah punya bisa ngebaca laporan keuangan atau fundamental perusahaan, tinggal menghubungkan dengan narasi-narasi atau makroekonomi yang ada di luar, karena itu kan berpengaruh ke turun naik harga saham. Yang pasti yang kalian ingat adalah turun naik harga saham itu adalah berdasarkan supply dan demand, hukum permintaan penawaran. Bila permintaan banyak maka otomatis harga akan naik karena jumlah barang terbatas. Saat permintaan turun, harga juga akan turun. Oke, sebenarnya sesimpel itu aja. Oke, dan penggerak pasar kita saat ini masih dominan asing, kecuali nanti kalau memang isunya benar dan antara sebagai liquidity provider, dia yang akan mungkin bisa ngejaga saham. Jadi seandainya asing mau jual dan antara dengan budget yang banyak, dia akan menampung, jadi harga nggak akan jatuh. Oke, kita lihat berita bentar. Nasku Binan Pertamina gandeng 900 petani lokal nabung lewat aplikasi, jalan ninja e-commerce tanpa antri, pengusaha logistik RI tak khawatir malah kedapat cobaan. Nah iya benar, seperti yang aku bilang, emiten yang bergerak di bidang logistik ini nggak ada matinya. Dan beberapa kali krisis sudah membuktikan, misal kayak COVID kemarin, mereka tetap dapat cuan karena pergerakan barang biasanya tetap diperlukan. Malah biasanya yang agak berat itu yang industri kemarin ya. Oke, motor Enfield disita KPK, ternyata bukan nama atas nama John Kamil. Bulog Jatim, aku itu barang kedua, marak barang bajakan, usaha emiten retail forklift, rumor akuisisi. Nah udah, ini kalau sudah ada isu akuisisi ini biasanya harga bakalan naik ini. Yang jelas kalau kita udah biasa di pasar, kita bisa ngebaca lah. Cuman ya itu tadi, sesuai aliran masing-masing. Kalau fundamental biasanya bisa akan tetap melihat fundamental dia, karena pada saat krisis biasanya fundamental yang menentukan siapa yang bisa bertahan. Pemilihan rektor Perum Bulog kan dia bakti terbang besok, jajaki Mitsubishi baru di tengah tarik Trump. Lagi terbagus bersiap cari alternatif. Bitcoin menyalip Google, Amazon dan Meta jadi aset terbesar kelima. Oh ya, Bitcoin juga lagi rame nih, udah memecahkan ATH dia, berjuang lunak. Oke, kita itu ya, bahas itu aja. Kita lihat, oh iya ini sekarang makin sih CNKO profit dia 60%, Hatch kemarin 99%, HRDXA yang kita jual kemarin 50%, sekarang udah malah naik. Oke, nggak apa. Nah kayak gini kan biasanya pasti kalau kita serakah kita pasti mikir, jika tuh nggak dijual dulu nunggu naik. Yang jelas masa depan nggak akan ada yang tahu kita. Kayak kita bahas ini aja, gimana kalau CNKO nih. CNKO ini kemarin aku beli di harga Rp5, sekarang harganya 38 dan persentasenya 660% multi bagger ini. Oke, sekarang kenapa kalau kita berpikir kan, jika tahu kemarin ya harusnya beli banyak-banyak, misal 1000 lot, atau misalnya beli 1 juta aja naik 660%, berarti berapa ya? Kalau 1 juta berarti jadi 6 juta, atau misalnya 10 juta jadi 60 juta. Iya 600, anggap aja 600% aja. Nah di situ bedanya. Yang jelas pasar saham nggak semudah itu, kalian harus tahu dulu. Dulu kemarin kenapa aku pilih CNKO ini, aku kemarin masih baru tahap belajar juga kan, makanya beli cuma 1 lot, karena dia ini tadi, karena aku lihat fundamental dia. Oke, sekarang kita pelajari, sama-sama kita belajar. Oke, kalian lihat CNKO.
Nah, dari sini bisa lihat dia salah satu emiten yang kan FCA. FCA ini ya biasanya emiten kecil udah biasa dia sistem itu ya, sistem transaksinya dia ada jam-jam tertentu, full call action dia. Oke, sekarang kita lihat harganya 38. Nah, yang utama juga ini. Nah, ini tato dari sebutannya ya, tato dari Bursa Efek pengelola OJK. Bukan OJK, BBI, Bursa Efek Indonesia. Sekarang kalian ya ini harus tahu ini arti tatonya ini. Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif, artinya dia nggak punya profit. Itu udah nggak benar dari segi fundamental, perusahaannya rugi. X efek ekuitas dalam pemantauan khusus, artinya pengawas bursa efek ngeliat ada yang nggak beres sama ini emiten. Itu sebenarnya sudah alarm sih buat kita, buat ya hati-hati aja intinya. Karena saham harga kecil ini pasti digerakkan bandar. Oke, sekarang kita lihat harganya udah dia stabil, kalian lihat, kemudian dibanting turun, mencoba merayap naik, sekarang di kedua. Oke, sekarang yang perlu kita pelajari adalah biasanya kayak gini, lihat profil dulu. Profil dia eksploitasi energi Indonesia Tbk, pemegang saham 9%, Saibatama, OCBC Bank Mezzanine 9%, 71%. Nah, ini 71% publik ini sudah nggak bener, lebih dari 50% apabila publik yang pegang saham, artinya para pengendalinya udah pada keluar. Iya, ini perusahaan nggak bakalan lama lagi. Terus apa lagi nih kita lihat. Jadi kalau kita udah bisa ngebaca, kadang tahu nanti mana perusahaan gorengan dan yang ya jangan main-main lah. Eksploitasi energi didirikan 13 September 99, perusahaan lama, terus melandai di bursa 2001. Lama juga. Eksploitasi energi memiliki visi menjadi penyedia energi terintegrasi berbasis batu bara. Nah, ini dia di bidang energi, sementara memang aku paling suka bidang energi ya kan, ini masuk radar aku kemarin, aku udah membaca. Bidang usahanya sektor perdagangan, investasi, pertambangan batu bara, pembangunan tenaga listrik, mengusahakan pembangkit listrik tenaga uap. Jadi seolah-olah bidang usahanya bagus, ini ada batu bara, ada pembangkit listrik, ada pembangkit listrik energi renewable melalui uap. Presiden komisarisnya nggak banyak cuman dari sini yang merupakan pertanda tadi, ini publik 71% tuh udah alarm lah. Oke, sekarang kita lihat ke laporan dia pernah dividen pernah nggak nih, data belum ada, tadi ada, nggak ada, berarti dividen Stockpit nggak pernah, nggak ada datanya. Sekarang finansial dia finansial kuartal keempat 2004, dia masih punya revenue, artinya perusahaan ini masih beroperasi nih, net income dia ada bagus. Nah, di sini udah mulai nggak bener ini, total aset cuma sekian, utangnya sekian, minus 194%. Wow, udah nggak bener ini, udah alarm lah. Terus cash flow dia kecil, udah mulai tanda-tanda nggak beres ini. Berdasarkan analis menyarankan apa ini, PI nya, informasi broker, key statistik. Nah, terus lagi ini, income dia malah positif ini, sebelumnya dia rugi dari awal, selalu rugi, tiba-tiba untung dia. Pantas harganya naik, di sini udah kelihatan. Oke, cuman kita nggak bisa terlalu percaya juga, karena bisa aja ini income-nya kadang rekayasa. Karena ini bisa dilihat sih, berarti harga wajar dia di 81. Nah, ini harga wajar dia di 81, di 81 mahal, sekarang harga 338. Itu makanya kemarin masuk radarku ini, perusahaan masih bisa ada harapan untuk naik lagi.
Cuman ya tadi karena kepemilikannya udah 70%, itu sudah nggak enak rasanya. Harusnya ada pengendali yang dibawa, yang mengendalikan di lebih dari 50% aja. Biasanya emitennya itu lebih normal. Market cap 340 billion atau 340 miliar. Terus kita lihat apa ini, net asset dia. Nah ini net asset dia kok minus. Return equity, inventory, profitability, gross profit 15%, net profit margin 97%. Nah ini masih ada keuntungan dia, bener. Gross profitnya, net income dia ada 73 miliar, artinya masih sementara masih beroperasi nih. Cuman ya kembali ke masing-masing percaya atau enggaknya nanti ini. Total equity, nah total equity juga malah minus 1 triliun. Free cash, nah ini juga salah satu kan ini bagus ya sebenarnya. Free cash flow dia masih punya uang cash 74 miliar setelah dikurangi kewajiban. Masih ada harapan tumbuh sih dia. Growth dia oke. Nah ini salah satu yang menyebabkan kemarin aku milih CNKO tadi, karena dia masih ada pertumbuhan, masih ada operasional, walaupun ada tanda nggak beres, cuman saya nggak bagi dividen, itu aja. Oke, mungkin itu salah satu cara untuk mengenali emiten-emiten. Kalian bisa coba sendiri nanti kalau kalian ada yang kalian taksir di bidang apa, kalian buka statistik dia, fundamental dia, bahkan lebih bagus lagi mungkin cari manajer atau siapa, gue di Google aja, dia bakalan tahu nanti pengendalinya siapa atau corporate action apa, karena itu akan menentukan nanti harga naik perusahaan, harga saham tadi. Makanya kita kalau bisa bukan cuma ngerti fundamental, tapi juga ngerti makroekonomi dan hal-hal misalnya pengelolanya, bidang usahanya. Kalau kalian udah terbiasa, biasanya nanti bakalan tahu nanti. Oke, mungkin itu dulu video hari ini, bagaimana cara mencari emiten dan bisa jadi itu multi bagger ya. Aku juga dulu jika seandainya tahu bakalan multi bagger sampai 600%, mungkin aku taruhnya agak banyak kan, tapi nggak apa-apa. Itu ini salah satu contoh waktu kita belajar kemarin, tapi nggak ada kata terlambat, karena dunia siklus bursa efek kita akan terus berputar. Nanti dia saatnya turun, ada saatnya naik, dan itu terus berulang. Jadi kita kalau udah tahu momentumnya, biasanya paham aja. Oke, ini dulu video hari ini. Jangan lupa like, follow, share, dan bagikan ke teman-teman kalian, keluarga kalian kalau yang pengen belajar, karena ada saatnya nanti kita udah berumur, kita udah fisik mungkin nggak akan seperti muda lagi. Saat seperti itu kita harus punya passive income. Salah satunya kayak gitu, misal kalian punya penghasilan bulanan, kalian bisa belikan saham-saham yang rutin membagikan dividen. Jadi saat kalian udah berumur, kalian bisa ya dapat pemasukan dari dividen itu. Istilahnya financial freedom. Iya. Dan gak ada kata terlambat, sekarang masih bisa. Oke, mungkin itu video hari ini. Sampai jumpa video selanjutnya. Dayan kawan.